Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus dari Britsos, ya, Bapak Danang. Lalu yang saya hormati untuk rektor kita, ya, yang tidak dapat ikut serta, Bapak Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MPD. Lalu Ibu Wakil Rektor 1 bidang akademik Ibu Diah Puspitasari, MKom. Kemudian untuk rekan-rekan dosen, ya, dari Fakultas Teknik dan Informatika serta Komunikasi dan Bahasa yang tergabung dalam kegiatan pagi ini untuk mengikuti, ya, untuk memberikan ilmunya, gitu ya, kepada komunitas Britsos, ya. Terima kasih untuk rekan-rekan anggota komunitas ini yang sudah menyempatkan waktu juga, ya, sudah hadir. Semoga nanti informasi atau materi yang disampaikan pembicara mampu memberikan keilmuan, ya, mampu memberikan manfaat baik untuk panitia juga, ya, untuk peserta khususnya, sehingga kedepannya kita dapat terus melaksanakan proses ini, gitu ya. Jadi kita dapat terus melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini berkesinambungan, seperti itu. Jadi harapan kami dari dosen-dosen di Universitas BSI, rekan-rekan dari Britsos, ini dapat terus mengembangkan keilmuannya, nanti request, gitu ya, by request ke kami, Bapak Ibu dosen, untuk semester berikutnya kami sekiranya bisa diberikan ilmu misal dengan teknologi, kalau kali ini tentang public speaking, gitu ya. Sudah ada pakarnya nanti Ibu Sanika yang akan memaparkan materinya. Saya rasa ini, ya, cukup sambutan atau pembuka dari saya. Terima kasih sekali lagi, mohon dapat diikuti dengan baik oleh kita semua dan acara berjalan dengan lancar. Saya serahkan kembali ke Bu Eka. Ya, terima kasih Pak Riki. Dan Bapak Ibu, sebelumnya saya mau menginfokan hari ini kita ada rundown acaranya. Yang pertama itu nanti sudah ada pembicara, ya. Nanti setelah dari pembicara menyampaikan materi, ada dipersilakan untuk tanya jawab dan pengisian kuesioner. Jadi nanti selama ada pembahasan pemateri dari pembicara, silakan dipersiapkan untuk kalau ada yang akan ditanyakan. Dan saya himbau untuk semuanya untuk mengaktifkan video, ya Bapak Ibu. Oke. Dan untuk selanjutnya kita langsung ke Bu Sanika kali, ya. Sudah siap, Bu? Itu dikencengin bola-bolanya. Belum di mute, Bu. Dah, ya, oke. Sudah siap. Oke, terima kasih. Silakan untuk Bu Sanika, boleh di share screen, ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kemudian juga rekan-rekan dari komunitas Britsos yang sudah meluangkan waktu, dan juga mahasiswa, ya, yang saat ini sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita pada hari ini dengan tema peningkatan kapabilitas komunitas Britsos melalui pelatihan public speaking. Ya, untuk yang sebenarnya kita ketahui bahwa Britsos ini memang salah satunya adalah sebuah komunitas yang memberikan penyuluhan, ya, mohon maaf kalau Bapak Ibu, terkait dengan betul, makanan, ya, bagaimana sisa makanan. Jadi kan dalam melakukan kegiatan ini banyak dibutuhkan kegiatan public speaking, ya Bapak Ibu, ya, dari komunitas Britsos. Iya, benar, Bu. Karena kan memang pada saat memberikan penyuluhan pasti otomatis dengan komunikasi, ya Pak, ya. Dengan komunikasi. Nah,
apalagi di zaman pandemi ini komunikasinya kita kan sudah agak berubah ya Pak ya. Kehidupan kita pada saat itu mungkin kita bertatap muka. Nah, sekarang kita ini melakukan kegiatan melalui media online ya, atau bisa dikatakan daring ya. Nah, ini ternyata banyak memberikan hambatan-hambatan gitu kan. Kayak misalnya mana komunikasi yang terjalin antara Bapak atau Ibu dari komunitas Britsos kepada apa ya, targetnya atau kepada masyarakat yang memang menjadi target dari komunitas ini sendiri ya. Nah, oke. Sebelumnya di sini saya juga ingin menjelaskan dulu, mungkin memperkenalkan diri saya. Saya ini Sani Miring dan saya saat ini selain sebagai dosen BSI, dosen tetap ya, saya juga jadi RI sebagai produser dan kemudian juga kegiatan biasa saya di wedding, di kegiatan acara lain lah, mungkin ada kayak kegiatan kantor, banyak rapat-rapat pemegang saham, RUPS itu seperti itu, ya memang saya ibarat kata mengisi waktu seperti itu ya. Nah, kemudian juga di mana saya sebelumnya mengikuti pelatihan juga. Untuk pelatihan MC saya ikuti di Citras Musik. Kemudian juga untuk presenter saya mengikuti Diklat IT. Ya, jadi selain memang saya mengambil jurusan komunikasi, ya S1, S2 saya komunikasi. Kalau S1 PR, S2 Corporate Communication, saya juga maksudnya bukan di non formal ya, bukan di formal kampus. Nah, oke, baik. Jadi saat ini kita akan mengambil tema peningkatan kapabilitas komunitas Britsos melalui pelatihan public speaking yang dilaksanakan oleh dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika, dan di sini juga hadir komunitas Britsos dan mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika yang dilaksanakan pada Sabtu 23 Oktober 2021 pada hari ini ya. Kita mulai pada pukul 8, nanti untuk kegiatan kita sesuai dengan materi mungkin saya berikan kurang lebih selama 1 jam lebih lah ya. Nanti saya akan membahas terkait dengan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam public speaking, apa sih sebenarnya public speaking itu sendiri, bagaimana cara kita berbicara dengan halayak, dengan orang-orang yang memang menjadi target kita ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang public speaking. Public speaking itu apa sih? Yaitu seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki. Nah, ilmunya ini yang pasti adalah salah satu ilmu komunikasi, di mana dalam melakukan public speaking, Bapak atau Ibu, ini pasti membutuhkan komunikasi ya. Jadi menggunakan komunikasi dengan ilmu yang dimiliki. Misalnya Bapak Ibu dari komunitas Britsos, ini memiliki kemampuan atau keahlian dalam pengetahuan dalam bidang pangan, ya kan? Ingin menyampaikannya kepada masyarakat, ingin menyampaikannya kepada komunitas lain. Nah, ini digabungkan gitu loh, antara ilmu komunikasi yang dimiliki, bagaimana cara berbicaranya itu. Nah, inilah yang dikatakan public speaking, berbicara kepada publik ya. Kemudian juga memberanikan diri berbicara di depan umum. Artinya siap menyampaikan pesan kepada orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Nah, karena kan masyarakat dari Bapak Ibu ini sendiri bukan hanya para yang memang mengerti tentang pangan, tapi misalnya masyarakat umum. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kalau komunitas Britsos ini biasanya memberikan pelatihan ini kepada siapa aja, Bapak Ibu? Saya juga kan ingin tahu bagaimana apa sih maksudnya public speaking Bapak Ibu lakukan kepada siapa penyuluhan gitu? Iya, sebenarnya di awal-awal hingga sekarang fokus kami ke para sebenarnya penerima atau kalangan ekonomi menengah ke bawah sama teman-teman yang bergerak di bidang pangan, Bu. Misalnya kayak di komunitas di BEM, FKM, kemudian di aliansi atau komunitas mereka-mereka yang sangat peduli dengan pangan atau berkecimpung dengan pangan begitu, atau dengan gizi. Nah, dengan memperkenalkan Britsos ini, visi misi, kemudian
kegiatan kami apa, kami berharap sih sebenarnya ke depannya di Indonesia mulai ada kesadaran di mana sisa makanan itu merupakan limbah yang harus diperhatikan juga selain limbah non organik gitu, karena fakta di lapangan itu luar biasa gitu. Jadi intinya sih bagaimana memberdayakan misalnya dari makanan yang sisa misalnya, jadi apa sih yang bisa diolah dari makanan itu gitu, misalnya bernilai gizi apa sebenarnya gitu. Jadi seperti kemudian dalam satu keluarga kira-kira diperlukan berapa konsumsi untuk minimal cukup gitu. Artinya kadang kan kalau keluarga menengah ke bawah yang belum begitu memahami tentang konsep gizi, biasanya banyakin karbohidrat, yang penting banyakin nasi sama ini, tapi yang lain-lainnya, komposisi yang lainnya kurang. Padahal misalnya dengan uang belanja yang sedikit itu bisa di manage asalkan tahu misalnya tempenya berapa komposisinya, sehingga kebutuhan gizinya itu terpenuhi. Seperti itu sih Bu, lebih ke situ. Oke, baik. Jadi di sini tujuan utama itu adalah ya apalagi masyarakat Indonesia ya Pak ya, kalau kita ketahui ibarat kata makan bersama nih, terkadang makanan satu ini nggak akan dimakan. Kalau misalnya sharing satu makan biasa akan jadi kayak malu mungkin ya Pak ya, budayanya itu ya. Nah itu mungkin yang menjadi perhatian juga salah satunya dari kelebihan-kelebihan banyak pangan itu ya Pak ya. Karena di komunitas Britsos kan bahwa ya banyak makanan yang sisa gitu ya Pak ya. Kadang kita malu untuk membeli setengah porsi, padahal kita butuhnya cuma setengah porsi, kadang begitu Bu. Ya kan? Khawatir anggapan dari para penjual itu bahwa setengah porsi memang mampu membeli satu porsi, padahal kan kita sebagai yang kita tahu nih bagaimana sih kita ini makan kita seberapa sih, kalau dibilang orang-orang usus kita sampai mana sih nampungnya gitu kan Pak ya. Jadi mungkin salah satunya itu yang membuat komunitas Britsos ini jadi ingin memberikan penyuluhan ya Pak ya terkait dengan itu ya. Karena kan juga nggak boleh membuang makanan mubazir. Nah itu tadi yang dikatakan bahwa komunitas Britsos ini ingin melakukan public speaking, ya ingin memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana jangan sampai makanan-makanan yang sisa ini terlalu banyak seperti itu. Nah, kemudian juga kita akan mengetahui bahwa public speaking ini merupakan sebuah rumpun keluarga ilmu komunikasi, retorika ya. Nah, contoh-contoh dari beberapa public speaking ya, ini seperti pidato, moderator, MC, dan presentasi. Mungkin yang lebih banyak digunakan oleh komunitas Britsos ini adalah presentasi ya Pak ya. Presentasi mengenai makanan, bahan pangan gitu ya. Kalau pidato kayaknya lebih terlalu agak ini ya, formal. Ya, retorika, memang dibilang retorika ya. Nah, ada juga yang mengatakan sih sebenarnya belum ada pengertian public speaking yang pas dalam bahasa Indonesia hingga sekarang. Namun yang pas ini ya orang mengatakan public speaking sebenarnya ya. Makanya kan public speaking. Tapi kalau bahasa Indonesianya mungkin agak belum ada yang pas ya. Bagaimana sih mengatakan public speaking? Makanya menggunakan bahasa Inggris public speaking. Kalau berbicara di depan umum mungkin terlalu panjang banget ya kata-katanya. Nah, istilah bahasa Indonesia yang paling sering digunakan untuk mengartikan public speaking adalah berbicara di depan umum. Itu yang tadi saya katakan bahwa public speaking ini kalau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa berbicara di depan umum, kemudian berbicara di depan publik, bahkan public speaking juga biasa disebut sebagai pidato. Nah, itu juga terkait dengan public speaking. Kemudian metodenya dari public speaking ini sendiri, ya. Untuk di sini ada 4 metode, yaitu impromptu atau ad libitum, yaitu adalah metode spontanitas, di mana pada saat memberikan metode ini tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah terlebih dahulu. Biasanya spontan yang diberikan ya. Nah, ini tiba-tiba orang misalnya kita sedang mengikuti kegiatan atau kita sedang berada di suatu situasi, kemudian tiba-tiba kita perintah atau disuruh untuk memberikan sepatah dua patah kata. Nah, ini yang dapat dikatakan bahwa metode public speaking-nya impromptu atau ad libitum, yaitu spontan, tidak ada persiapan. Nah,
Kemudian juga dalam dunia siaran ini bahwa dikatakan ad libitum itu adalah berbicara tanpa naskah skrip. Jadi tidak ada arahan, tidak ada rundown, tiba-tiba dia langsung disuruh berbicara. Nah, ini spontan dilakukan. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan dari metode ini. Kelebihannya itu apa sih? Yaitu dapat mengungkapkan perasaan sebenarnya. Karena kalau misalnya kita yang disuruh berbicara tapi dengan naskah, ini biasanya kan kita akan mengatur, oh iya saya akan berbicara seperti ini, saya akan berbicara seperti ini. Jadi ibarat kata kita tidak seperti apa yang kita inginkan, tapi dengan metode mendadak seperti ini otomatis kita mengungkapkan, oh pada saat ini saya di pertemuan ini merasakan bahwa saya misalnya sedih, saya ikut prihatin terhadap kegiatan ini, terhadap kejadian ini. Nah, dengan adanya metode impromptu ini, kita akan memberikan apa yang memang sudah terjadi, apa yang terjadi dalam diri kita. Kemudian juga pendapat dan gagasan dapat secara spontan. Nanti ya, gagasan kita ini secara spontan. Kemudian memungkinkan pembicara terus berpikir karena memang apa yang terjadi. Karena orang biasanya akan terus berpikir kalau itu terjadi dalam diri dia. Karena tadi dikatakan dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Jadi memungkinkan pembicara untuk terus berpikir. Kemudian kelemahan dari metode ini yaitu dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara. Jadi di sini selain tadi spontanitas kita, kelebihannya apa yang kita rasakan, namun kata-kata yang kita keluarkan ini kalau dapat dikatakan tidak terlalu kalau dapat dikatakan ini kurang baik gitu kan. Pengetahuan kita terbatas, tapi ya kita katakan sebenarnya kurang isi dari apa yang kita ungkapkan. Kemudian penyampaian tidak lancar, terutama bagi orang yang belum berpengalaman, karena tidak tahu dia ingin mengungkapkan apa. Jadi karena mendadak, ya dia bingung kan, walaupun dia merasa ini adalah perasaan saya, tapi dia bingung mengungkapkan dengan kata-kata apa sih yang saya rasakan seperti itu. Nah, kemudian juga gagasan yang disampaikan juga kurang sistematis karena tidak ada rundown. Jadi langsung cara apa yang dia pikirkan ini dia keluarkan. Jadi sistematis dari umum ke khusus, tapi bolak-balik seperti itu. Kemudian juga adalah mudah terkena demam panggung. Ini kalau misalnya kekurangannya. Tadi kalau kelebihannya kita mengungkapkan apa yang sebenarnya kita rasakan, tapi kekurangannya adalah metodenya kurang sistematis, kemudian bahasa mungkin juga tidak terlalu tertata dengan rapi seperti itu. Kemudian juga biasanya ada demam panggung karena memang langsung ditunjuk. Jadi belum ada persiapan diri, tiba-tiba kita juga merasa, waduh, apakah saya siap untuk berbicara dengan penampilan saya yang seperti ini? Itu yang ditemukan dalam metode public speaking impromptu. Kemudian juga adanya kedua, ini manuskrip atau naskah. Nah, ini yang biasa disampaikan. Ini penyampaian pidato dengan cara mempersiapkan naskah yang sudah disiapkan. Untuk metode ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberikan informasi dalam acara formal, ya resmi. Nah, metode ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan karena setiap kata yang diucapkan dalam acara resmi atau formal akan dijadikan figur oleh masyarakat luas dan dikutip oleh media massa. Jadi karena tadi manuskrip atau naskah biasa dilakukan oleh para pejabat atau di acara resmi biasa dipanggil media. Ya, seperti itu. Kemudian juga kalau untuk manuskrip ini kelebihan tetap ada dan kekurangan juga tetap ada ya. Kelebihannya itu apa? Yaitu kata-katanya dapat dipilih dengan sebaik-baiknya. Jadi kita karena menyiapkan teks, ini sudah ada waktu untuk menyiapkan kata-kata yang baik dan benar itu seperti apa. Kemudian pernyataan dapat dihemat. Maksudnya pernyataan dapat dihemat seperti apa? Karena tadi kalau misalnya kita impromptu mendadak, kemudian apa saja yang kita pikirkan kita keluarkan, dengan naskah kita tahu nih, oh kita nggak usah berbicara ini karena sudah
di kata kita keluarkan. Jadi tidak ada pemubaziran kata-kata seperti itu. Kemudian juga lebih fasih dalam berbicara, lebih bisa gitu, maksudnya lebih lancar lah dalam berbicara. Kemudian hal-hal yang menyimpang dapat dihindari karena kan ada teks. Kita tidak akan melebar cakapan kita. Jadi kita bicara tentang pangan, kita akan tetap berbicara tentang pangan. Tidak ada bahasan lain tentang di luar kita tentang pangan tersebut seperti itu. Kemudian dapat diterbitkan atau diperbanyak. Ya tadi karena diliput oleh media nih, media minta ada press release. Nah kita membuatkan naskah itu untuk kita membuat naskah untuk dibuatkan press release oleh bagian yang dibutuhkan seperti itu. Kemudian kelemahannya dari metode ini atau manuskrip atau naskah, yaitu interaksi dengan pendengar menjadi kurang karena kita sebagai pembicara ini hanya fokus kepada naskah, tidak akan menatap audiens kita seperti itu ya. Kemudian pembicara terlihat kaku kan, pembicara itu fokus pada percakapannya saja, kepada naskahnya saja tanpa melihat mimik dari si pembicara ya. Oke, kemudian juga di sini adanya kelemahannya, tanggapan pendengar tidak dapat mempengaruhi pesan. Jadi tadi misalnya kita melihat nih si pendengar kita kayaknya kurang antusias, tapi karena ada naskah ya kita tetap mengucapkan sesuai dengan naskahnya gitu. Kalau misalnya kita tadi mendadak kan kita bisa kalau ibarat kata kita bisa menarik antusias dari si pembicara, tapi karena dengan naskah kita terpaku pada naskah, kita akan mengungkapkan sesuai dengan naskah saja karena sudah berurutan seperti itu. Kemudian persiapannya juga lebih lama. Ini salah satu yang kekurangan dari manuskrip atau naskah. Dan kemudian yang selanjutnya adalah metode public speaking memoriter atau hafalan. Ini dengan hafalan ya. Nah, metode ini juga memiliki kekurangan dan kelebihan yang sama dengan manuskrip atau naskah tadi. Kemudian ditambah resiko yang lebih besar, artinya naskah sudah dibuat sebelumnya, pada saat pembicara hendak menyampaikan pidatonya, dia tidak lagi menggunakan naskah, karena semua yang tertera dalam naskah tersebut sudah dihafalkan. Tapi ketika tampil, pembicara mengingat kembali semua yang sudah dihafalkan. Nah, metode ini mengandalkan kemampuan mengingat. Pembicara harus menguasai susunan bahasa, ide, gagasan yang terdapat dalam naskah. Nah, metode ini cocok untuk mereka yang memiliki daya ingat yang kuat, kemudian juga pidatonya, temanya ini pasti menarik dan sederhana, serta waktu penyampaian yang tidak terlalu lama. Mengingat kemampuan kita untuk mengingat, ini pasti kan sedikit ya, maksudnya tidak terlalu panjang. Misalnya public speaking-nya sampai 2 jam, kita kan nggak akan ingat apa yang akan kita bicarakan, tapi mungkin ya hanya beberapa menit kita akan ingat. Gitu. Keterbatasan dari kemampuan mengingat kita, seperti itu. Nah, karena itu pembicara yang tidak memiliki kapasitas daya ingat yang tinggi sebaiknya menghindari metode ini. Jadi ini kalau dapat dikatakan kepada orang-orang yang memang memiliki daya ingat yang tinggi, kemudian juga memiliki kalau dibilang ya dia lebih mengerti mengenai metode ini, mengenai tema ini seperti itu. Nah, jika dilakukan maka pidato tidak akan menarik dan pembicara hanya berkutat dengan kesalahan pembicara sendiri. Nah, ini yang saya harus tegaskan lagi. Kalau misalnya kita dalam berbicara dalam public speaking, pada saat ada kesalahan, sedikit kesalahan yang sudah kita lakukan pada saat ini, kita jangan mengingat-ingat. Karena nanti kita akan fokus kepada kesalahan kita. Show must go on gitu loh. Itu yang selalu menjadi salah satu kunci dalam berbicara, dalam public speaking. Tidak usah mengingat kesalahan kita, karena kita akan nanti, fokus tadi saya salah mengungkapkan ini. Harusnya saya tetap gitu loh. Ya udah biar aja, orang juga nggak akan terlalu mendengar apa yang kita katakan. Seperti ada kejadian pada saat di Istana Negara, pada itu upacara kemerdekaan. Ini salah mengungkapkan misalnya ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Ternyata 69 gitu kan. Nah,
Ini kalau misalnya si pembicara tadi hanya mengingat tersebut, dia akan fokus. Tapi ya udah jalan aja, nggak akan banyak orang yang akan fokus dengan apa yang kita bicarakan tadi. Kesalahan kita ya udah gitu. Kita akan mungkin nanti revisi. Mohon maaf sebelumnya tadi saya mengatakan misalnya itu. Jadi nggak usah fokus pada kesalahan yang kita lakukan, tapi terus saja lakukan bahwa ya show must go on gitu. Maksudnya ya kegiatan ini masih akan terus berjalan, jangan fokus pada permasalahan yang ada gitu. Itu yang selalu menjadi kunci dalam kita berbicara. Jangan fokus kepada permasalahan yang ada, tapi fokus pada berjalannya kegiatan tersebut gitu. Nah, kemudian juga adanya metode extempore atau using note. Ini menggunakan ini ya, catatan juga. Nah, ini metode yang paling terbaik. Di mana metode ini dianjurkan dalam berpidato, karena naskah pidato hanya berupa outline atau garis besar dan pokok penunjang. Jadi tidak semua percakapan kita ketik gitu, kita tulis, tapi misalnya poin-poin ini. Oke, poinnya seperti ini, poinnya seperti ini. Nah, dalam penjabaran poin-poin ini kita akan mengerti gitu loh, karena kita memang sudah menguasai materinya itu. Dari penjabaran si poin-poin ini kita tahu gitu loh. Oh iya, ini yang dimaksud ini yang dimaksud ini gitu. Misalnya ini yang dimaksud dengan keterbatasan alat dalam misalnya pengelolaan bahan pangan gitu. Itu hanya poin per poin. Tapi kita tidak harus mencatat yang dimaksud dengan keterbatasan dalam ini apa, tidak usah gitu loh. Jadi kita hanya catat apa saja sih poinnya atau outline-nya ya. Kemudian garis besar inilah yang akan menjadi pedoman untuk mengatur gagasan yang ada dalam pikiran. Jadi metode ini disebut metode penjabaran kerangka, yaitu teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap. Nah, biasanya metode ini digunakan oleh orang yang sudah berpengalaman, membutuhkan kecakapan dalam seni berbicara. Apabila tidak cakap, maka akan tidak menjadi teratur lagi. Kemudian ide dan gagasannya sudah tersusun, bisa menjadi kacau atau tidak terarah. Karena tadi kita tidak memiliki pengalaman. Jadi memang sih sebenarnya dalam melakukan public speaking, awal-awal pasti akan, ya gimana ya namanya, keringat itu menetes ya seperti jagung, sebesar jagung. Tapi karena sudah terbiasa, ala bisa karena biasa. Memang karena terbiasa kita sudah menguasai diri kita sudah menguasai panggung, maka kita akan menguasai juga kegiatan tersebut. Jadi kita sudah menguasai materi kita ya. Nah, itu tadi terkait dengan metode-metodenya. Nah, kelebihan dari extempore ini atau using note ini adalah komunikasi dengan pendengar lebih baik. Karena tadi ada interaksi ya, jadi kita hanya fokus pada poin, tapi kita bisa menatap mata si pendengar kita. Karena pada saat kita menyampaikan materi dari poin-poin kita tadi, kita kan nggak akan fokus ke naskah, tapi kita akan fokus ke pendengar kita. Kemudian juga pesan atau materi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan, karena tidak tercatat di naskah tersebut. Kemudian penyajiannya lebih spontan, namun ada kelemahannya, yaitu persiapan yang kurang baik jika terlalu terburu-buru, kemudian pemilihan bahasa yang jelek, kemudian kefasihan juga kurang, dan kemungkinan menyimpang dari outline. Karena tadi naskahnya tidak terketik dengan seluruhnya, jadi mungkin kita akan berbicara meluas seperti itu. Kemudian juga tidak dapat diterbitkan. Karena kan kalau misalnya orang mau buat press release atau mau buat catatan dari kegiatan kita, mereka hanya catat poin-poin saja, mungkin tidak mengerti dengan apa penjabaran dari outline atau kerangka kita tersebut ya. Nah, kemudian juga persiapan public speaking. Mohon maaf ini agak turun ya. Nah, persiapan public speaking ini ada mental, kemudian juga fisik dan materi. Mental kita nih, relax ya, rasa gugup atasi, kemudian menarik nafas panjang dan dalam. Ya, kemudian menggerakkan badan sedikit untuk melemaskan otot yang kaku, jangan terlalu tegang, ya. Kemudian juga berdiri tegap dan tersenyum, ya. Jadi tersenyum itu untuk memberikan rasa semangat dalam diri kita sendiri. Kemudian tampil percaya diri dan be yourself. Nah, biasanya ini mental ini sudah kita dapatkan, sudah kita bisa atur, misalnya jika kita sudah punya materi yang baik, penguasaan materi yang baik
ya, membaca literatur, kemudian juga menyusun tadi naskah atau outline-nya. Nah, fisiknya ini juga harus kita perhatikan. Selain misalnya penampilan pakaian, karena kalau misalnya salah memilih pakaian, nanti kita akan fokus kepada pakaian kita. Saya sudah benar belum ya? Pakaian saya sudah enak belum dilihat orang? Aduh, saya takut nih, pakaian saya kurang rapi dilihat orang. Nah, kita kan fokus ke situ. Tapi dengan pakaian, pakaian saya sudah tidak ada masalah nih. Saya akan tampil, saya akan fokus pada materi saja, pada apa yang akan saya bicarakan. Saya nggak akan fokus kepada diri saya, maksudnya fisik saya, karena ya saya sudah percaya diri, saya sudah tampil dengan menarik gitu. Nah, kemudian juga jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Biasanya siapkan air putih yang siap diminum jika dibutuhkan. Tapi ini misalnya jarang ya, mungkin pada saat istirahat saja kita bisa minum gitu. Terus juga jangan terlalu banyak minum. Tipsnya juga khawatir nanti kita terlalu banyak ke toilet seperti itu. Kemudian juga jaga makan dan minum yang jangan sampai kita makan ini makan dan minum yang mengganggu organ tubuh, misalnya makan yang soda, minum yang soda, kemudian makan yang pedas, nanti ya akan lebih banyak ke toilet seperti itu ya. Nah, itu persiapannya. Jadi mental, fisik, kemudian materi. Itu yang paling kita harus kuasai. Yang pasti adalah dari utama kita mau berangkat, kita harus tahu nih pakaian kita, kemudian juga kalau yang perempuan atau wanita ini mungkin bermake up ya untuk menambah kepercayaan diri, kemudian juga untuk yang pria mungkin namanya apa ya, kalau dibilang menyisir rambut, merapikan pakaian, kemudian juga ya setidaknya khawatir nanti kita tidak percaya diri, ya setidaknya ya mulut kita mungkin dijaga supaya tidak ada sesuatu yang misalnya berbau mulut ya kan, khawatir kita tidak enak seperti itu. Itu yang memang harus kita siapkan, fisik, kemudian juga materi. Setelah kita menguasai materi, otomatis kita akan menguasai panggung seperti itu. Kita akan menguasai audiens kita. Nah, dengan fisik dan materi yang sudah terjaga, kita akan memiliki mental karena kita sudah percaya diri, kita tampil apa adanya ya. Kemudian tips yang harus diperhatikan oleh public speaker ya, karena kita memang public speaking, jadi dalam melakukan kegiatan public speaking ini kita dapat katakan bahwa kita adalah seorang public speaker. Maaf sekali ini ternyata pas saya jadikan PPT-nya ternyata turun ya. Oke, ini untuk tipsnya ini, ungkapkan pujian dan pandangan yang positif kepada publik dan tokoh yang dibicarakan. Jadi kita kalau misalnya ada pejabat atau misalnya ada orang penting yang hadir, kita ungkapkan aja tapi tanpa menjilat ya. Maksudnya, ya selamat datang kepada Bapak ini, misalnya Bapak Bupati, Wakil Bupati dari mana gitu. Kita ungkapkan misalnya terima kasih atas kehadirannya. Kami di sini mengenal Bapak sebagai apa gitu. Tapi tanpa unsur menjilat seperti itu. Kemudian teliti sebelum berbicara. Hal apa saja yang harus dihindari untuk diucapkan. Jangan mempermalukan orang di depan publik. Nggak boleh ya. Untuk apalagi orang-orang penting ini, kita tidak usah banyak mengeluarkan statement, apalagi statement-statement yang negatif di depan publik. Kemudian pujian yang diberikan harus tulus dalam hati, bukan menjilat tadi ya. Jadi misal memberikan sambutan atau memberikan pujian kepada orang penting tersebut, ya dari dalam hati, tidak usah dilebay-lebaykan. Ibarat kata ya udah, memang saya mengenal Bapak ini, sosok ini seperti ini, gitu loh. Tapi hal negatif jangan diungkapkan, hal positif saja. Pasti ada hal positif yang dari orang tersebut yang bisa kita ungkapkan, ya. Kemudian melibatkan emosi dan perasaan. Ini juga dapat dijadikan pertimbangan. Oke, dalam berbicara ini, kita juga jangan selamat datang, kami ucapkan kepada, ya lemes gitu ya. Orang lain juga yang dengar kita juga males. Jadi kita coba, kita lebih semangat. Kemudian emosi kita, misalnya emosinya itu ya emosi semangat itu gitu loh, perasaan kita perasaan senang. Tadi ada permasalahan apapun di rumah, permasalahan di jalan, ini kita tinggalkan. Ya udah, entar lagi kita selesaikan setelah kita selesai dari acara ini gitu. Karena memang kan berbicara di depan umum ini perlu fokus yang ya lumayan tinggi ya kalau saya dapat katakan gitu loh. Kita harus fokus kepada audiens, kita harus fokus kepada materi.
Nah, jadi kalau misalnya pikiran kita terbagi juga akan tadi permasalahan-permasalahan yang ada, ya otomatis kita nggak akan fokus ke pembahasan kita ya. Kemudian cerita nostalgia atau anekdot yang khas dalam keluarga atau kegiatan kita, kehidupan sosial kita ini bisa kita ceritakan. Biasanya adanya pantun atau misalnya puisi atau kata-kata jenaka, ini boleh tapi tidak terlalu lebay ya. Ini tipsnya yang harus diperhatikan. Nah, ini macam-macam yang tadi saya katakan bahwa public speaking ini termasuk dalam retorika. Nah, tadi ada metodenya itu, sudah ada metode, kemudian juga ada macam-macam dari public speaking ya. Yaitu adalah pidato. Pidato itu apa sih? Yaitu adalah penyampaian gagasan atau pikiran atau informasi serta tujuan dari pembicara kepada orang lain, audiens dengan lisan. Ya, kita berpidato di depan orang lain tadi, misalnya menggunakan naskah atau tanpa menggunakan naskah. Nah, pidato juga bisa diartikan the art of persuasion, ya, persuasi, seni dari persuasi, yaitu seni membujuk atau mempengaruhi. Biasa tujuan dari berpidato untuk mempengaruhi si khalayak tadi akan apa yang kita sampaikan. Jadi ada tujuannya bahwa dengan mendengarkan apa yang kita informasikan, ini orang tersebut akan mengikuti apa dari pembicaraan kita ya. Kemudian bagaimana sih cara menentukan tema pidato? Tema pidato yang baik dan menarik harus memenuhi kriteria, yaitu sebagai berikut. Tema harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan pembicara. Misalnya dia adalah pejabat, dia pasti akan berbicara sebagai pejabat, ya kan? Kemudian juga adalah harus menarik minat pembicara. Jadi kalau misalnya kita berpidato tapi tidak menarik bagi kita sendiri nih pembicara, ya kita nggak akan berpidato dengan baik, ya kan? Kemudian sesuai dengan pengetahuan khalayak atau pendengar. Jadi juga dalam berpidato kita jangan berpidato sama orang yang tidak mengerti tentang apa yang kita sampaikan atau mereka tidak antusias dengan apa yang kita sampaikan ya, tidak mau tahu tentang apa yang kita sampaikan ya, ibarat kata kita berbicara kepada benda saja seperti itu. Kemudian jelas ruang lingkup dan batasnya, artinya tema jangan terlalu luas. Temanya fokus kepada permasalahan yang ada. Misalnya pada saat tim komunitas dari Britsos ingin menyampaikan permasalahan tentang pangan, fokus ke pangan saja, tidak usah fokus kepada permasalahan pertanian seperti itu. Itu nanti terlalu lebar. Ya kan? Kemudian juga harus sesuai dengan waktu dan situasi. Jangan juga kita berpidato di situasi yang memang ya tidak memungkinkan kita untuk melakukan pidato, ya kan? Kemudian tema harus ditunjang dengan bahan lain. Nah, menentukan judul pidato ini ada 3 kriterianya, yaitu relevan, ada hubungannya dengan pokok pembahasan, kemudian provokatif, artinya menimbulkan hasrat, ingin tahu atau antusiasme dari pendengar kita. Kemudian singkat, artinya mudah ditangkap, jadi kalimatnya tuh jangan bertele-tele, mudah diingat, mudah dimengerti. Itu tadi menentukan judul pidato ini ada 3 kriterianya ya. Kemudian tujuan pidato itu apa sih sebenarnya? Adalah informatif, memberitahu, kemudian persuasif, mempengaruhi, kemudian rekreatif ya. Ibarat kata menghibur pendengar. Nah, jenis atau macam pidato ini dapat dibedakan menjadi pidato pembukaan. Ya, ini biasanya dibawakan oleh MC. Kemudian pidato pengarahan. Ini mengarahkan suatu kegiatan. Kemudian pidato sambutan, yaitu pidato yang disampaikan pada suatu acara atau kegiatan yang terbatas secara bergantian. Kemudian juga pidato peresmian, misalnya meresmikan suatu kegiatan, meresmikan sebuah usaha. Biasanya ada pidato nih dari pemilik sahamnya kah, atau ya orang-orang yang memang berkecimpung di dalam tersebut ya. Kemudian pidato laporan, menyampaikan laporan suatu tugas atau kegiatan. Kemudian juga ada pidato pertanggungjawaban. Di sini adalah memberikan suatu laporan pertanggungjawaban. Ini terkait dengan pidato, ya seperti itu. Kemudian kita akan beralih ke Master of Ceremony atau MC. Ini yang biasa saya lakukan ya, MC. MC ini
dapat dikatakan ya, namanya Master of Ceremony. Jadi dia adalah penguasa acara atau pemandu acara. Jadi pengendali, pembawa acara, dan juga ya memang jadi mengatur acara. Biasa kalau saya, pada saat saya menjadi seorang MC di acara pernikahan, walaupun ada keluarganya, orang lain akan berbicara kepada saya, bukan kepada keluarga dari mempelai, karena mereka sudah tahu, oh memang yang memimpin acara tersebut, memang yang akan mengatur acara tersebut adalah MC. Gitu. Ibarat kata ya, kita adalah si pengatur dari acara tersebut, kepala dari acara tersebut. Berhasil atau tidaknya acara tersebut dari si MC. Bu Sanika, sinyalnya kayaknya ya, Pak. Nyambung nggak, Bu Santika? Oh, ada kendala di Bu Sanikanya. Bentar. Oke, kita tunggu dulu sebentar ya Bapak Ibu. Itu sudah join lagi Bu Santikanya? Sudah, oh ya silakan Bu, dilanjutkan lagi. Suaranya Masih belum ke-mute, Bu. di-mute Bu, masih ke-mute Bu. Oke. Iya, oke, mohon maaf. Saya juga nggak tahu tiba-tiba keluar sendiri. Oke, sudah ya. Tadi kita membahas tentang MC ya. Sudah Bapak Ibu? Kita Ya, sudah. kembali. Iya, ke MC. Tadi di mana MC ini bertugas dalam kegiatan ya, pemandu acara. Jadi kalau dapat dikatakan orang menganggap bahwa oh cuman MC gitu. Ternyata tanggung jawab dan peran dari seorang MC ini cukup tinggi ya. Tidak hanya berbicara saja, tapi mengatur kalau MC itu. Bagaimana nanti dari awal kegiatan sampai akhirnya ini si MC. Gitu. Bukan hanya ngomong selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Itu MC ya pada dasarnya ya mungkin seperti itu, tapi ternyata banyak gitu loh. Bagaimana mereka juga seorang MC ini berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait pada kegiatan tersebut. Itu tugas dari MC. Nah, kemudian juga dapat dikatakan bahwa MC ini bertindak sebagai tuan rumah. Ya, seorang MC berperan mengumumkan suatu acara, memperkenalkan orang lain, ya tadi ya. Misalnya dalam pembukaan, seorang MC, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati mana misalnya. Selamat hadir misalnya. Terus kemudian juga pada saat mau berbicara, pejabatnya misalnya atau orang pentingnya, kami persilahkan kepada Bapak Rektor atau misalnya Bapak dari komunitas Britsos ya, pemimpin utama misalkan, untuk memberikan kata sambutan. Ya, itu kita sebagai MC. Kemudian juga setelah mereka berbicara ya, setelah tadi kita memberikan waktu berbicara, kita mengatakan terima kasih atas waktu yang telah disampaikan seperti itu. Jadi MC ini ya memperkenalkan orang, kemudian juga berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan. Nah, juga MC ini mengatur kegiatan agar berlangsung secara tepat dan lancar. Kemudian juga meriah, kemudian acara hikmat dan lancar ya. Kemudian ada MC ini jenis acaranya ada acara formal atau resmi yaitu yang digelar oleh institusi. Kemudian juga pastinya ada protokoler yang baku biasanya, seperti upacara bendera, wisuda, upacara pelantikan, upacara adat, serah terima jabatan, kemudian juga upacara kenegaraan. Ya, namanya ini sendiri juga beda-beda. Misalnya nama pembawa acara atau bisa jadi Master of Ceremony, tetap sebutannya MC. Tapi juga dapat dikatakan protokol atau pranata acara. Ini kalau dalam acara formal gitu ya. Juga terbatas berbicaranya si MC-nya tersebut. Kemudian acara semi formal atau semi resmi yaitu yang diselenggarakan dengan kebutuhan tertentu. Seperti
memang baku, tapi tidak terlalu seperti tadi yang acara formal ya. Sesuai dengan temanya, seperti pentas seni sekolah, acara pemberian penghargaan, pagelaran musik, kemudian juga perayaan HUT RI, tapi bukan yang di Istana Negara misalnya. Nah, namanya ini dapat dikatakan sebagai MC atau presenter yang mempresentasikan, ya. Kemudian acara non formal, ini yang biasanya acaranya lebih bebas, seperti acara individu atau kelompok yang didasari oleh kebiasaan yang relatif spontan. Ini seperti ulang tahun, kemudian pernikahan, pesta-pesta pribadi, acara musik. Ini yang biasa, yang hampir sering saya lakukan. Nah, namanya bisa tetap MC, presenter, atau host, ya. Nah, syarat menjadi MC ini apa? Modal suara. Ini pasti ya. Modal suaranya harus enak didengar. Kemudian juga harus memiliki kepribadian dan intelektual. Jangan jadi MC tapi tidak memiliki intelektual. Maksudnya nggak harus pintar-pintar banget, tapi tahu tentang apa sih kegiatan tersebut. Kemudian juga jadi pribadinya ini excellent. Jadi biasanya harus orang yang luwes, percaya diri, kemudian juga memiliki sedikit selera humor. Nah, disiplin ini yang paling penting, karena kan kita yang mengatur acara. Pada saat kita menjadi MC jam 7, acaranya ya jam 6 atau jam 5 kita sudah standby, karena kita akan mempersiapkan banyak kegiatan gitu. Maksudnya banyak yang kita siapkan dari mic kita harus tahu nih, oh ini berfungsi dengan baik atau tidak. Jangan sampai juga nanti tidak berfungsi. Terus koordinasi dengan misalnya pihak fotografer, pihak dokumentasi, kemudian pihak dari gedung gitu kan. Itu banyak kita harus lakukan sebagai seorang MC. Kemudian juga memiliki sikap yang benar, memahami etika, berpenampilan bersih, wajar, sopan, dan menarik. Ini menjadi seorang MC ya. Kemudian persiapannya ini sendiri, tahu tentang materi, menguasai ruangan, kemudian menguasai audiens. Itu sama ya tadi, fisik, materi, kemudian juga mental kita. Itu hampir sama seluruh apa yang kita menjadi seorang public speaker, menjadi seorang yang berbicara di depan umum, ya kita harus menguasai 3 hal tersebut, materi, fisik, dan mental kita. Jadi kita juga harus, dengan kita menguasai diri kita menguasai materi, kita dapat menguasai si audiens kita, ya. Kemudian juga adanya kita beralih ke moderator. Ini biasa adalah seorang yang mengatur jalannya diskusi dengan peserta lainnya. Tugas seorang moderator ini memberikan arahan kepada peserta lainnya. Kemudian juga moderator juga dapat disebut sebagai pemimpin sebuah diskusi. Kalau tadi MC ini memimpin atau memandu. Nah, moderator ini biasanya menjadi pengarah atau pengatur dari kegiatan diskusi, ya. Moderator adalah seorang yang bertugas untuk memoderasi atau mengawasi jalannya lalu lintas posting di forum yang menjadi tanggung jawab. Nah, tujuannya ini sendiri agar forum dapat berjalan dengan baik dan benar, serta topiknya tidak menyimpang. Ya, jadi misalnya ada suatu kegiatan, ya, diskusi. Nah, si moderator pada saat pembicara 1 dan pembicara 2 sudah menyimpang dari apa yang tema yang kita tetapkan, ini moderator tugasnya. Mohon maaf Bapak, Ibu, pembicaraannya mungkin terlalu melebar misalnya, atau mungkin kita akan fokus kembali ke permasalahan masalah pangan, gitu. Nah, itu kita yang bertindak sebagai moderator. Nah, tugasnya itu apa? Yaitu mengawal tadi ya jalannya diskusi, kemudian dapat menciptakan ide atau topik yang menarik. Misalnya tadi nih, diskusinya sudah berjalan kayaknya kurang baik, kurang kondusif ya, alot, terus kurang menarik bagi orang lain. Nah, si moderator melemparkan ide, baik bagaimana kalau misalnya kita membahas tentang ini? Nah, itu tugas dari moderator. Kemudian memberikan penjelasan atau bimbingan. Kemudian memberi peringatan kepada peserta diskusi jika arah pembicaraannya tadi dikatakan bahwa melenceng, ya kan? Biasanya out of topic. Ya, kemudian melakukan tindakan menyortir, menghapus, atau mengunci, membuka
atau memecahkan topik tersebut jika diskusinya harus lebih fokus dan kondusif. Itu tadi, kemudian memberikan peringatan ya tadi ya, jika misalnya pembicaranya sudah menyalahi aturan, mengacaukan berjalannya diskusi. Nah, itu tugas dari moderator gitu loh. Kemudian menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan. Nah, langkah menjadi moderator biasa sama seperti menjadi public speaker yang lainnya, tetap melakukan pembukaan, ucapan selamat datang, uraian singkat mengenai tema dari apa yang tema kita pada saat ini, kemudian perkenalan dari penyaji atau tema presentasi, kemudian bagaimana mekanisme dari berjalannya kegiatan tersebut, berapa waktu yang kita butuhkan, misalnya dari jam segini, dari pukul 9 hingga pukul 12 kegiatan tersebut kita laksanakan. Nah, kemudian mengundang pembicara untuk hadir. Kami undang Bapak atau Ibu untuk hadir ke podium misalnya, seperti itu. Kemudian rangkuman dari isinya tersebut, kemudian mengundang pendengar juga, ucapan terima kasih, dan yang menutup juga adalah moderator. Itu tadi terkait dengan moderator. Nah, kemudian yang jenis lainnya adalah presentasi, yaitu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau salah satu bentuk komunikasi presentasi dalam pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi atau politik, presentasi lebih biasanya di kegiatan bisnis ya, dalam acara bisnis. Secara garis besar, presentasi dirancang untuk menjual, to share, untuk menjelaskan, to explain, dan untuk memotivasi. Nah, biasanya ini mungkin yang dibutuhkan oleh komunitas Britsos, ya. Jadi ibarat kata, ya memberikan presentasi, ya. Kemudian apa sih contohnya ini sendiri? Ya untuk mempertunjukkan tadi layanan produk atau sistem, kemudian untuk membentuk citra atau strategi. Bagaimana citra atau misalnya bagaimana strategi agar orang tidak membuang makanan. Nah, kemudian bagaimana menghibur ya kan kolega atau orang luar, kemudian menjual. Konsepnya ini ide yang disampaikan oleh komunitas Britsos. Kemudian mewakili komunitas Britsos, saya ingin menyampaikan bahwa pangan saat ini bagaimana gitu. Kemudian juga mempromosikan dan mengusulkan. Nah, untuk presentasi ini juga ada tujuannya, informasi, persuasif, mengajak, kemudian mempresentasi atau menghibur ya. Nah, agar proses presentasi berjalan dengan terencana, terarah, dan teratur, berikut tahapannya: planning, delivering, handling, dan closing ya. Jadi tadi planning, kita membuat planning apa nih terhadap presentasi kita. Kita ingin membicarakan apa, mengangkat tema apa, kita buat planning. Kemudian menyampaikan. Oke, kita melakukannya melalui presentasi. Kemudian menghandle kegiatannya, kemudian closing ya. Nah, itu tadi terkait dengan tema-temanya. Nah, ini terkait dengan teknik vokal. Bagaimana Bapak Ibu dari komunitas Britsos ini dapat menguasai teknik dan vokal dan bahasa tubuhnya juga ya dalam berbicara kepada audiens kita. Ya. Teknik vokalnya ini intonasi. Intonasinya harus pas. Jangan juga intonasinya datar. Harus ada naik turun, apalagi pada percakapan-percakapan yang dianggap penting. Pada percakapan yang dianggap penting, boleh dinaikkan kata-katanya, ya. Intonasinya dinaikkan, kemudian agak ditekan. Seperti itu untuk berbicara. Jangan datar. Kalau datar saja, ini kita seperti membaca. Tapi pada saat kita mengatakan, pada saat misalnya mengatakan tentang pentingnya peranan penyuluh pangan misalnya. Nah, kita tinggikan suara, tapi jangan berteriak. Tinggikan suara itu misalnya dari nada suara kita naikkan. Seperti itu. Kemudian kita tekan. Nah, itu intonasinya. Jadi nggak boleh, kalau bisa ya jangan datar. Intonasinya dimainkan. Naik, turun, tekan, itu harus kita lakukan. Ya. Kemudian kalau dikatakan dulu pitch control, ya kan, pada saat ya dulu pada ajang bakat, ya pitch controlnya kurang, intonasinya, ya. Kemudian artikulasi.
yaitu adalah pengucapan kata yang benar dan jelas. Misalnya berkata a, makan. Jadi itu harus jelas artikulasinya. Ya. Kemudian aksentuasi. Ini adalah penekanan. Tadi intonasi, penekanan, juga aksentuasi, penekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Kita tekan misalnya. Kita keraskan suara, kemudian juga agak kita tekan gitu berbicaranya. Kemudian pemenggalan kalimat. Jangan sampai kita salah mengucapkan pemenggalan kalimat. Nanti akan berbeda. Ibu bawa apa misalnya itu seperti itu. Bagaimana pangan ini menjadi ini? Nah, kalau kita salah memenggal kata, ini akan berbeda arti, ya. Kemudian juga seperti bagaimana kita harus tahu nih, oh di sini saya koma. Jadi di sini misalnya panjang percakapan saya, di sini saya tahu nih, ini cara saya mengambil nafas. Jangan sampai nanti nafas kita tersengal-sengal dalam berbicara. Nah, dalam pemenggalan kata ini salah satu trik juga kita dapat mengambil nafas. Karena selama berbicara, kita kan nggak apa ya namanya kalau dibilang, tidak terlalu banyak bisa mengatur nafas. Nah, dalam pemenggalan kata, misalnya berhenti, koma, tarik nafas. Jadi tidak akan terlihat bahwa kita ini tergesa-gesa. Gitu. Pemenggalan katanya harus tepat. Kemudian adalah infleksi, yaitu perubahan nada suara. Ya, jadi pada saat ada sedikit kata-kata, pada saat koma, pada saat titik, ini ada suara yang meninggi. Ya, meninggi pada saat jeda. Kemudian merendah pada saat titik. Itu. Tadi infleksi. Kemudian juga ada kecepatan. Kecepatannya juga harus diatur, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu cepat. Gitu. Itu orang nggak akan mengerti. Juga jangan terlalu lama. Nanti audiens kita tidak akan tertarik, jadi akan bosan gitu ya. Nah, kecepatannya biasa dalam bahasa Indonesia ini 104 sampai 144 kata per menit. Saya juga nggak tahu nih berapa kata-katakan saya gitu kan. Nah, volume suaranya juga jadi lemah tapi suaranya tinggi, maksudnya gitu loh. Jadi keras suaranya ini digantungkan dari kebutuhan atau suasana. Apalagi kalau sudah pakai mic, ini juga jangan terlalu tinggi ya. Kemudian juga beralih ke bahasa tubuh. Bagaimana sih bahasa tubuhnya kita? Ya kan? Karena bahasa tubuh ini menjadi salah satu pertanda bahwa seseorang pembawa acara atau pembicara dapat menguasai suasana yang ada, tidak grogi, ya. Namanya dapat dikatakan ya dia percaya diri dengan bahasa tubuhnya. Ya. Pada saat berjalan dari pintu masuk misalnya ke podium, kita harus melangkah dengan tenang dan yakin. Langkahnya tetap teratur ya. Jalan, tenang, yakin. Kemudian cari tempatnya ini berdiri yang tepat. Di posisi yang memang dapat dilihat semua orang, sentral. Ya, memang kalau di MC pasti sudah dikasih misalnya tempat yang tepat gitu. Misalnya dekat panggung, atau misalnya dia adalah seorang moderator, dia akan berada di tengah. Ya gitu. Misalnya dia berbicara pada saat pidato, dia akan berdiri di depan juga di tengah, gitu kan. Kemudian presentasi juga dia akan berdiri di depan di tengah, ya kan, yang bisa dilihat semua orang. Kemudian juga berdiri tegak, jangan membungkuk, ya. Tegak, busungkan dada tapi tidak sombong, seperti itu. Kemudian jangan bersandar, nggak boleh ya bersandar, apalagi kalau misalnya ada tembok, aduh pengen nyandar deh, capek nih berdiri, nggak boleh. Kemudian juga melakukan kontak mata. Dan juga ini adalah beberapa sikap berdiri yang kurang baik. Nggak boleh kakinya sebelah. Kemudian berdiri juga jangan terlalu rapat. Nanti capek kita ya. Kemudian juga jangan terlalu terbuka. Jadi agak diatur. Jangan terlalu besar, jangan terlalu terbuka. Ya. Kemudian berdirinya jangan loyo juga. Berdiri kemudian juga jangan bersandar pada mimbar. Menggoyang-goyangkan badan jika tidak perlu. Kemudian sikap kita berdiri tenang, tidak terlalu santai atau rileks, juga tidak terlalu kaku. Nah, kemudian juga bagaimana kita melakukan kontak mata kepada audiens. Nah, untuk kata mata atau kontak mata kepada audiens, saya beri tips ya, jangan menatap mata langsung. Jadi di audiens, jangan menatap matanya.
Kenapa? Karena pada saat orang itu mengedipkan mata juga ke kita akan refleks, kita akan jadi, aduh, grogi juga. Tapi tatap seluruh mata, seluruh mukanya, wajahnya. Jadi kan kita nggak akan fokus gitu loh. Dia juga mandangin kita nggak akan fokus ke matanya doang. Kita memang melihat dia, tapi melihat seluruh mukanya, seluruh wajahnya. Gitu. Kalau misalnya dia melihat kita juga matanya juga, ya otomatis kita akan ke distract, kita akan terganggu dengan kontak mata yang kita lakukan. Jadi lihat seluruh wajahnya, lihat seluruh mukanya ya, kalau dibilang matanya, hidungnya, mulutnya, kita perhatikan gitu ya. Kemudian berikan mimik atau mimik wajah yang tepat ya, sesuai dengan pembicaraan sedang diungkapkan. Jangan kita memberikan mimik wajah sedih pada saat kita sedang mengungkapkan suatu kegembiraan. Jangan kita mengungkapkan kesedihan kita dengan tersenyum atau tertawa. Jadi harus tahu gitu bagaimana bahasa tubuh kita. Nah, mimik wajah yang kurang baik itu seperti apa sih? Tertawa yang dibuat-buat. Itu kan namanya tertawa yang dibuat-buat. Tapi ya sudah, senyum saja, biasa saja. Kemudian dahi yang berkerut, tidak boleh. Mengkerutkan dahi itu sebenarnya tanda kita tidak setuju. Kemudian tersenyum terus-menerus, nggak boleh juga ya. Senyum hanya dilontarkan pada saat memang kita membutuhkannya. Ya, kemudian tersenyum tapi tidak ada yang lucu. Apalagi mengungkapkan kata-kata atau situasi yang memang tidak dibutuhkan tersenyum pada saat mengungkapkan kesedihan, kekecewaan. Karena kan tadi ada laporan, misalnya laporan keuangan yang kurang baik, nggak mungkin kita tersenyum. Nanti disangka kita adalah meledek ya. Kemudian muka selalu masam atau cemberut dan sikap gugup. Ya, itu tadi ya. Bagaimana yang harus dihindari juga nih? Selalu menggerak-gerakkan bagian tertentu. Biasanya gerak-gerak ini karena kita tidak percaya diri. Bapak Ibu di sini dosen komunikasi pasti tahu lah ya, bagaimana gestur orang yang memang tidak percaya diri. Jadi mungkin menggerak-gerakkan tangan, kemudian juga geleng-geleng kepala, kaki. Ini karena mereka tidak percaya diri, gitu ya. Kemudian gerakan yang canggung, kaku dan berdiri terpaku, menggaruk-garuk telinga atau kepala itu paling nggak boleh. Kemudian merogoh-rogoh saku. Biasanya orang yang lagi berpidato, ini nih bapak atau ibu biasanya kalau ada sakunya biasa dimasukkan ke kantong. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian memainkan pensil atau pulpen. Pada saat moderator dia mainin pensil atau pulpen, goyang-goyangin itu nggak boleh. Itu tanda kita grogi. Kemudian mengelus-ngelus atau menyibak rambut, ya itu nggak boleh. Kemudian berbicara, melihat teks terus-menerus, tidak boleh. Makanya tadi kan, kalau misalnya kita pidato dengan full, tetap harus perhatikan kontak mata dengan audiens. Ya. Kemudian juga nggak boleh juga lengan disedekapkan, bertolak pinggang, meremas-remas tangan. Ya, itu banyak hal yang memang setidaknya secara komunikasi pun kita tidak boleh melakukannya. Itu tadi. Kemudian bagaimana mengatasi kegugupan ya? Mengatasi kegugupan itu adalah biasanya nih penyebab kegugupan atau kecemasan apa? Pertama adalah pengalaman pertama, ya. Kemudian suasana baru. Pasti kalau kita menjadi seorang MC, kita menjadi seorang moderator, kita berpidato, kemudian juga kita presentasi, biasanya ini pasti adalah pengalaman suasana baru. Kalau pengalaman pertama mungkin kadang-kadang nggak juga ya, tapi suasana baru. Karena nggak mungkin tempat itu terus kita akan berpidato, nggak mungkin tempat itu kita akan MC terus ya. Kemudian merasa menjadi pusat perhatian. Kita takutnya, aduh nanti saya sebagai MC, saya jadi pusat perhatian gitu kan. Kemudian merasa tidak percaya diri, trauma akan masa lalu ya. Kemudian perasaan tidak siap tampil. Nah, gejala-gejalanya apa sih? Detak jantung kita kencang, cepat ya. Kemudian lutut gemetar, berkeringat. Keringat pasti karena awal tadi yang saya katakan. Saya pun pada saat pertama berbicara di depan umum, ini pasti akan keringat. Kemudian suara bergetar. Nah, pusing, kejang perut, mata berair, dan tiba-tiba lupa materi. Nah, ini tipsnya ya. Tenangkan diri, santai. Ambil nafas yang panjang, kemudian buang lagi. Kemudian, ya bersikap nothing tulus. Yaudah, ya kan? Kemudian bagaimana kita mengelola visualisasi, kemudian juga latihan. Latihan biasanya di depan cermin. Ya, kalau misalnya kita
nggak mendadak nih pidatonya, kita bisa latihan. Oh ya, oke, saya akan berbicara sebagai MC, saya bersikap di depan cermin, saya berbicara seperti itu. Terus berbicara dengan lantang dan keras. Kalau misalnya kita grogi, ngomong aja keras, lantang, ya. Kemudian fokus untuk rileks, bergeraknya jangan bolak-balik terlalu ini ya. Kemudian kelola diri dan melontarkan humor yang wajar. Nah, demikian presentasi saya terkait dengan public speaking pada saat ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ataukah saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu pembawa acaranya. Terima kasih. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Sanika. Ini pembahasannya bagus banget. Bisa jadi ilmu baru juga untuk para dosen yang di luar komunikasi yang jelas buat ngajar juga gitu ya. Gimana cara ngajar? Terima kasih banyak ya Ibu. Nah, untuk sekarang kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Berapa orang nih Bu? Untuk pertama 3 kali ya. 3 dulu, oke. 3 pertama dulu ya, silakan boleh raise hand yang ingin bertanya. Atau dari siapa aja boleh ya Bu ya, dari dosennya, dari mahasiswa, dari mitra beredsosnya, boleh banget. Silakan. Boleh. Yang boleh. Kalau dari dosen juga bingung ya, kayak lebih senior. Nggak apa-apa Bu, sama kayak saya belum baru tahu tentang public speaking karena kan memang bukan dari dosen komunikasi ya. Iya, Ibu. Oke, gimana ada yang mau bertanya? Dari siapa nih? Boleh bertanya dulu. Kalau tadi saya ngambil kesimpulan, ini sebenarnya public speaking bisa dipakai di mana aja gitu ya Bu ya, bukan hanya pada saat kita berpidato atau pada saat kita harus bicara di depan umum aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berkomunikasi sama orang pun juga diperlukan yang namanya public speaking gitu ya Bu ya. Iya benar, karena memang sebenarnya pada saatnya, misalnya saya ini kan sharing saja ya, saya sebelum menjadi dosen atau saya sebelum bekerja saat ini ya, saya dulu seorang waitress gitu. Nah, pada saat itu juga saya membutuhkan sebuah kemampuan untuk berkomunikasi. Maaf, misalnya kalau dikatakan ya, kita bukan seorang yang bekerja dengan, kalau dikatakan pada saat ini kita bekerja dengan ilmu ya, maksudnya dengan kemampuan kita. Tapi dulu kan kita bekerja itu dengan tenaga. Tapi itu dibutuhkan public speaking. Bagaimana cara kita menawarkan produk kita, kemudian juga cara kita berbicara agar si customer ini kembali lagi gitu loh. Ada yang pernah waktu saya berbicara, nah misalnya dia bilang pesan ini. Oke, baik Ibu. Saya bukan berbicara seperti itu, tapi bilang gitu, diomelin, Mbak, kamu kok ngomong gini. Jadi banyak kadang-kadang kita nggak sadar gitu, spontan aja ya, gitu kan. Padahal sebenarnya iya, itu di tingkat dasar pun kita membutuhkan gitu. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara berbicara yang baik dan benar ya dibutuhkan. Bagaimana kita mengatur pembicaraan kita, gitu kan. Benar-benar. Karena kadang-kadang kebiasaan jadinya ya Bu ya, jawab. Iya, kebiasaan. Kebiasaan benar. Jadi iya. Misalnya dipanggil, ya ada apa? Gitu. Kan gitu. Mungkin kalau ke teman nggak masalah ya. Iya benar. Kalau ke orang lain, apalagi dalam pekerjaan kita yang ngomongnya, setidaknya apalagi misalnya, terkadang kita nih pada saat berbicara, nih, misalnya mau berpidato atau mau ngapain, kita bicara nih, tiba-tiba itu setidaknya hindari, walaupun kadang-kadang kita pasti begitu. Nah, kalau misalnya kita mau berpikir, kita diam. Jangan, gitu. Kan didengar nggak enak ya. Jadi kalau misalnya berbicara depan umum, kita nggak mau tahu nih mau ngomong apa. Diam dulu, diam sambil berpikir, baru kita lontarkan. Kalau misalnya kita panjang ya, orang dengarnya nggak dengar, saya sih nggak suka gitu loh. Itu ya kalau menjadi bicara, nya itu dihilangkan. Oke. Nah,
Ini ada yang raise hand dari Pak Taufik Rahman. Silakan Bapak. Ya, saya mau tanya Bu. Ya. Saya bukan dosen public speaking ya. Terus kalau masih komputer kebanyakan ngomong masih teknis. Nah, pada saat kita bicara di depan kadang masih mikirnya itu jadi terlihat nah itu untuk menghilangkan kata-kata itu seperti apa Bu? Jadi biar Itu kita jangan pakai bahasa jadi kalau kita mau enaknya kan kalau kita ngomong tek 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 nyambung terus ya lancar gitu. Tapi kadang orang teknis nggak bisa kayak begitu. Jadi masih terbawa dan itu menghilangkannya seperti apa? Terima kasih. Oke. Ini saya tampung dulu atau saya langsung ngomong nih Pak? Berbicara. Boleh silakan, boleh langsung dijawab atau mau tampung. Baik, tadi kan kata Bapak ya. Ya terima kasih Pak Taufik Rahman ya Pak. Baik, Bapak kalau misalnya memang itu memang saya bilang tadi kan, kayaknya kita nggak enak ya Pak didengar ya. Nah, pada saat misalnya kita mau diajukan pertanyaan sama mahasiswa, terus gitu. Kita diam dulu Pak, diam sambil berpikir. Biasa nanti akan terbiasa seperti ini. Kayak saya kan lagi ngomong ini, pada saya berpikir daripada gitu kan saya nggak ini, tapi saya diam, saya berpikir, oh terbiasa, gitu. Jadi memang awal-awal Bapak agak sulit nih, karena Bapak tapi diam dulu Pak, diam tapi Bapak berpikir, gitu lah, diam tapi berpikir langsung lontarkan. Jadi tidak ada nya, nggak apa-apa, diam aja. Ntar baru, oke, baik kita mulai pelajaran kita misalnya. Oke, yang dimaksud adalah ini. Jadi kata-kata lain Pak yang diucapkan. Ya, baik. Jadi maksud kalian adalah seperti ini. Kita nggak tahu nih, misalnya, gitu kan. Pak, misalnya, ada ini nih, ada pertanyaan. Bapak diam aja, diam. Oke. Bapak ulangi lagi aja pertanyaan. Jadi maksud kamu adalah ini, sambil Bapak berpikir gitu lah. Itu kan pasti kan seorang dosen udah biasa ya, berpikir sambil berbicara tuh udah bukan baru ya Pak ya. Kan kita emang dituntut multitasking ya. Ibarat kata sambil berbicara pun kita tetap berpikir gitu. Jadi ya setidaknya lebih baik diam, ambil nafas sambil berpikir Pak. Jangan itu nggak enak. Emang nggak enak banget. Saya tidak paling suka dengar ya karena ini orang, apalagi kita berbicara depan umum. Itu apa sih? Kayaknya kurang enak dengar. Ini saya sambil berpikir loh Pak. Daripada saya mengucapkan saya sambil berpikir tapi saya diam. Gitu. Lama-lama akan terbiasa Pak. Yang penting diam dulu. Diam, jangan berbicara. Diam sambil berpikir. Biar tidak ada gitu Pak. Gimana menurut Bapak? Nanti saya coba Bu. Ya Pak, dicoba dulu Pak, pelan-pelan memang Pak, nggak bisa. Tadi memang pelan. Terima kasih juga Pak saya Sandra. ngomong. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Mulyani Agustina. Ini Mbak Mulyani ya, karena masih muda banget kayaknya. Oke, Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara public speaking yang baik dan benar agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh audiensnya? Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana cara berkomunikasi yang benar agar pesannya dapat disampaikan tadi? Ya, tadi selain kita penguasaan materi, pembawaannya, ya vokalnya tadi kan harus jelas. Ya, kemudian juga misalnya kita membahas masalah ekonomi nih, paling sulit ya. Nah, bahasa atau kata-kata kita disesuaikan dengan audiens kita. Misalnya dia audiensnya adalah mahasiswa atau masyarakat umum yang memang tidak mengerti masalah ekonomi atau masalah-masalah teknis. Dibahasakan yang bahasa memang masyarakat tahu. Kalau misalnya masalah ekonomi adalah masalah ekonomi mikro. Nah, kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari. Gitu loh. Jadi, apa yang tadi kita ungkapkan, apa yang tadi menjadi materi dari kita, ini akan terdeliver, akan tersampaikan dengan baik. Jadi, dari tadi misalnya dari kita cara berbicara ya, kalimat kita ini sudah tepat ya, sudah didengar, sudah ibarat kata ya sudah tersampaikan, vokal kita jelas, kemudian juga intonasi kita jelas, materinya benar. Nah, kata-katanya harus diatur.
gitu. Nah, ini kan saya mengungkapkan dengan tangan. Tangan ini juga menjadi salah satu teknik saya untuk saya ya berbicara agar ya menyampaikan emosi atau misalnya bagaimana perasaan saya, mengungkapkan gitu. Ya. Jadi biasa pemilihan kata-kata yang baik dan benar agar apa yang kita sampaikan dapat dicerna atau diterima oleh audiens kita. Oke, gimana Mbak Mulyani? Mau ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Sudah cukup. Bagaimana? Ayo Ibu Eka, ada lagi? Oke, ini ada lagi tidak? Coba saya lihat dulu. Bu, Biasanya- boleh saya bertanya? Oh, silakan Pak Danang ya? Ya Bu, Ya, izinnya silakan, Bu, Pak. Bu Sanika, terima kasih Ya. banyak atas pemaparan materinya dan itu helpful banget, insightful banget buat kita semua. Cuman ada Bu, satu pertanyaan nih Bu yang ingin saya sampaikan Bu, karena kan rata-rata audiens kita ini range-nya sangat jauh sekali Bu. Artinya nggak pada satu kelompok tertentu ketika kita membahasnya. Dia misalnya kita mau terjun ke masyarakat nih. Masyarakat itu ada yang sudah paham, ada yang belum paham, ada yang masa bodoh, ada yang ada yang acuh dan acuh, ada yang dan berbagai macam itu Bu. Jadi terkadang materi yang saya sampaikan atau penyuluhan dari kami itu kadang hanya pada satu kelompok tertentu gitu. Kadang terlalu jauh, kadang terlalu remeh, jadi kadang nggak semua tercover gitu nih. Seperti itu bagaimana ya Bu untuk mengatasi biar semuanya tercover juga nih, semua dapat perhatian dari saya, bukan hanya yang ngerti doang nih atau yang kalangan yang paham dong. Itu sih Bu intinya, kadang agak susah di situ Bu. Oke, baik. Pak Danang, jadi saya ini dapat menyimpulkan bahwa Bapak ini mempertanyakan, Bu, saya berbicara tidak hanya kepada satu segmen saja ya, maksudnya? Ya, betul Bu, segmennya. Ya. Nah, bagaimana semua tercover, ya kan? Nah, sedangkan pembahasannya misalnya permasalahan pangan yang berat, gitu kan? Nah, makanya saya katakan Pak, mungkin di awal itu Bapak jelaskan terlebih dahulu. Maksudnya adalah bahasa-bahasa teknis nih Pak, apalagi. Ini harus diungkapkan gitu loh. Jadi yang tadi dia tidak tahu sama sekali permasalahannya, permasalahan pangan ini jadi mengerti Pak. Gitu loh. Jadi kadang-kadang materinya ini mohon disesuaikan. Gitu loh. Nah, pada saat materi yang disesuaikan kalau bisa di awal ini penjabaran bagaimana orang benar-benar tahu nih. Gitu loh. Yang tadinya dia buta sama sekali masalah pangan. Nah, dengan adanya pemaparan dari Bapak di awal, ya tadinya orang yang nggak tahu sama sekali permasalahan pangan, dia menjadi seorang yang, tahu nih, gitu loh. Ya kan? Ternyata tadinya itu, saya nggak tahu, saya buta sekali masalah pangan. Tiba-tiba, dengan ada pemaparan Bapak, ya saya mengerti sedikit-sedikit, gitu loh. Memang agak sulit, Pak, karena ini kan tingkat dari, kalau dikatakan penangkapan si audiens, kita nggak bisa dong mengatur, lu harus bisa, kalian tuh harus bisa, kalian harus, kan nggak bisa Pak, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, kita lakukan yang terbaik saja Pak, lakukan yang terbaik, yang penting, jadi juga kita pikir juga, misalnya kita memposisikan diri kita nih, kita audiens, yang kita memposisikan kalau saya orang yang nggak tahu sama sekali masalah pangan, tiba-tiba dikasih tahu ini, masuk nggak ya? Nah, jadi Bapak sebagai pembicara juga harus memposisikan diri Bapak sebagai pendengar. Pada saat menjadi pendengar, saya nggak tahu nih. Ya Bapak jelaskan di materi tersebut, gitu lah. Jadi materinya ya ini disesuaikan, Pak. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya udah tangkap intinya Bu ya, untuk merangkul semuanya. Artinya kita mulai dari bawah dulu, naik pelan-pelan sampai ke di mana titik tertentu di mana ini acceptable buat semua gitu Ibu ya. Ya, jadi kalau bisa ya pokoknya ibarat kata umum dulu Pak, atau mungkin ya adalah sesuatu yang agak ringan Pak, agak ringan namun dimengerti. Mengerti, jangan sampai tiba-tiba bahasa teknis, bahasa berat, Pak orang udah dengerinnya awal-awal udah males Pak, gitu ya kan? Baik.
Ya, terima kasih banyak Bu Sanika. Pak Danang. Oke, terima kasih Pak Danang. Ibu ada lagi nih, mau lanjut? Ya, Ada pertanyaan lagi di boleh. kolom chat. Yang pertama dulu ya. Ini dari Amira Ulfah. Dia hanya pengen, Bu, saya ingin tahu tips mengatasi blank ketika presentasi. Gitu. Blank karena Tips. itu karena kurang persiapan. Materi kita ini kurang kita kuasai dengan baik. Makanya, jadi dalam berbicara di depan umum, dalam melakukan public speaking, materi kuat, kemudian juga ya teknik penguasaan diri kuat. Jadi blank spotnya itu misalnya kita nggak ini ya karena kita kurang menguasai materi gitu. Ya kalau kita kuasai semua materi, nggak akan ada kata-kata blank. Karena tahu nih, gitu loh. Dari A sampai Z mengenai permasalahan ini kita harus hafal, kita harus tahu, kita harus kuasai. Jadi pada saat ada pertanyaan atau misalnya kita lupa, kita akan ngomong lagi gitu loh. Oke, kita lupa pada bagian permasalahan di tengah. Ya udah kita sampaikan hal lain aja, nggak masalah gitu loh. Tapi yang tetap pada tema kita pada saat itu. Gitu, ya. Jadi sebenarnya adalah penguasaan materi sih, benar-benar. Jadi persiapan untuk menjadi public speaker atau menjadi kita pada saat berbicara ini harus matang. Gitu. Makanya tadi kan yang tiba-tiba datang, ya pasti dia ada blank spot karena dia Baik, Bu, terima kasih. sama Mira. Oke, cukup ya. Oke, ada lagi ya Bu. Terima kasih Mbak Mira. Ada lagi dari Dayu. Maaf Bu, saya ingin izin bertanya. Kita sudah mempersiapkan segalanya saat presentasi dengan matang, namun di tengah presentasi kita blank, terlebih ketika melihat audiens yang sebelumnya tidak pernah melihat kita presentasi. Mengapa hal itu bisa terjadi? Terus bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana cara mengatasi pikiran yang tiba-tiba blank karena audiens yang iseng mengganggu presentasi kita, dan bagaimana cara mengembalikan alur presentasi seperti semula. Terima kasih. Ini kayaknya mahasiswa curhat kayaknya. Itu saya katakan bahwa menjadi seorang public speaker atau berbicara di depan umum tuh tidak mudah ya memang. Nah, persiapan mental, persiapan diri, kenapa terjadi kurang? Ya, akan ada blank materi. Udah kuasai dari A sampai Z, ya. Pada saat lupa, kita akan coba, kita akan runtut lagi gitu. Jadi memang sebenarnya blank spot ini dikarenakan persiapan yang kurang matang. Nah, dalam berbicara di depan umum juga saya katakan, suasana pasti baru. Nah, kenapa menjadi seorang pembicara, ini misalnya acara jam 7, kita bisa datang jam 5 atau jam 6. Karena kita harus menguasai panggungnya, menguasai tadi tempat acara kita yang baru. Ya. Dengan penguasaan itu, kita akan menguasai diri kita. Kita akan bisa seperti itu. Jadi mengatasinya, ya saya katakan mengatasinya, ya setidaknya adalah mempersiapkan diri dengan baik dan benar. Agar tidak terjadi blank spot. Tapi kalau sudah terjadi, Bu, ya kalau sudah terjadi, ya sudah, kita kuasai diri lagi, gitu loh. Kita fokus, tetap fokus. Kan saya katakan, pada saat ada kesalahan, jalan terus, jalan. Karena orang nggak akan fokus kok, nggak akan terlalu fokus. Hanya berapa persen dari kita yang akan diingat oleh orang, akan diperhatikan oleh orang. Selain itu adalah gestur tubuh kita, gerakan mata kita, itu akan diperhatikan. Jadi kan manusia ini bukan hanya visual, tapi audio visual. Nah, pada saat ada kesalahan, blank spot, jalan aja. Orang juga nggak akan tahu kok kalian salah. Gitu. Jalan fokus bahwa acara akan tetap berjalan, show must go on, saya katakan. Ya.
Jadi yang penting intinya adalah persiapan menjadi seorang public speaker itu. Tiba-tiba dadakan nih Bu, ya udah kalau dadakan mau diapain? Orang juga akan ngerti kok. Oh ini dadakan, berarti persiapannya kurang, materinya pasti kurang baik, atau misalnya dia ya tidak terlalu dalam, seperti itu. Bagaimana? Gimana Mbak Dayu tadi penjelasan dari Bu Sanika? Saya nggak bisa belum spot karena nggak nyalain kamera ya. Oke. Mbak Dayu? Sudah paham, Bu. Terima kasih. Oke, terima Oke. kasih. Asma. Selanjutnya ya Bu ya, masih ada lagi. Silahkan Ibu Eka. Oke, ini dari Atik Amalia, Mbak Atik. Bu, maaf saya Atik Amalia dari BSI Salemba 22 ingin bertanya. Tadi sepertinya sempat dibahas mengenai vokal suara ketika akan berbicara. Bagaimana mengatur vokal suara kita itu agar bisa terdengar di audiens, terdengarnya enak, bukan keluar suara kita yang nadanya berat. Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau berbicara di depan umum, biasanya ini ada tipsnya, turunkan satu nada. Kalau misalnya saya bicara aja pasti cempreng, ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya bicara sebagai MC, turunkan satu nada, ya. Misalnya tadi di do re mi misalnya tiba-tiba kita ke re. Maksudnya dibulatkan suaranya tuh. Suaranya jangan seperti berbicara kepada teman, lebih dibulatkan. Gitu kan? Kalau untuk tekniknya ya. Kemudian juga yang pasti mulut terbuka lebar. Jangan malu-malu. Kayak lagi nyanyi aja. Jangan kecilan, nggak akan bisa. Orang nggak akan dengar. Kamu ketawa ya? Ya gitu ya caranya ya. Yang pasti turunkan nada, tapi tetap dengan suara yang lantang. Ya. Oke. Gimana Mbak Atik? Ini Ibu atau Mbak nih? Paham, Bu. Kayak masih muda banget. Oke. Ya terima kasih. Mungkin karena Kenapa? kalau misal kita habis diem gitu kan tiba-tiba suara kita agak membesar gitu kali ya. Gimana caranya? Oke. Iya, maksudnya tuh kayak suaranya berat gitu. Awal-awal kan kayak suara bangun tidur. Terus tiba-tiba harusnya ngomong di orang banyak tuh gimana gitu maksudnya. Ya kan ada persiapan, makanya nggak tiba-tiba kayak orang tidur dong, otomatis. Makanya saya katakan datangnya lebih awal. Nah, di situ kita bisa tes mic, kemudian juga kita bisa atur suara kita, gitu. Jadi memang karena persiapan, sebenarnya apapun itu butuhnya persiapan. Menjadi seorang public speaker, menjadi seorang yang berbicara di depan umum, persiapannya harus matang. Dengan persiapan, penampilan fisik kita merasa oke, kemudian mental kita sudah baik, materi kita sudah baik, semua akan berjalan dengan baik kok. Nggak akan ada yang jadi masalah. Mungkin masalah 1-2, lakukan saja, jalankan. Tidak usah difikirkan, seperti itu. Gimana itu? Mbak Atik? Iya, sudah paham, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Dan itu kali ya Bu, fungsi minum di dekat kita ya. Jadi pada saat kita harus bicara, biar nggak seret, minum dulu kali sebelumnya ya. Oke. Iya, minum dulu, tapi nanti kita akan fokus toilet, ya kan? Ya, benar-benar. Oke, lanjut Bu. Jadi, masih ada lagi? Ya, gimana? Masih ada lagi, lanjut. Sinyalnya. Sudah, saya sudah selesai pemaparannya. Mungkin kalau pertanyaannya sudah, ya saya sudah. Ya, masih ada Bu pertanyaannya. Mau lanjut aja. Masih ada 2 sih. Lanjut aja ya. Ya, Oke, dari Liska Valiana. Izin bertanya Bu, jika presentasi di nada kecepatan itu efektif tidak Bu? Terima kasih. Intonasi yang tepat itu gimana ya Bu untuk presentasi? Mungkin maksudnya tingkat kecepatan berbicara, intonasinya gitu Bu untuk presentasi. Oke, kalau tingkat pembicara ya, berbicara itu kan tadi dikatakan bahwa ada untuk secara teknis 104 sampai 140
kata per menit. Ya kalau misalnya kita mau belajar, coba aja hitung. Ini 60 detik ya, maaf. 60 detik, 104 kata nggak yang saya ucapkan? Itu ketepatannya. Jadi juga jangan terlalu terburu-buru, juga jangan terlalu lama. Gitu. Kita coba aja berbicara depan kaca atau direkam suara kita, enak nggak ya? Itu dulu yang saya lakukan. Pada saat awal saya baca berita, saya biasanya pelan-pelan dulu nih, saya rekam. Aduh, suara saya kurang enak, ternyata ya didengar. Gitu. Nah, karena memang sudah biasa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita belum biasa, ya udah, kita coba aja pelan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu lama. 104 sampai 140 kata per menit. Ya, coba aja deh kita record, terus kemudian kita hitung. Kita misalnya ada berapa paragraf yang kita ungkapkan ya. Misalnya satu paragraf itu terdiri dari 4 kalimat. 4 kalimat itu misalnya terdiri dari berapa kata? Nah, coba. Ada nggak sih satu paragraf kita ungkapkan dalam waktu 1 menit? Itu misalnya untuk mengukur ke, apa ya namanya? Ya ibarat kata ya sebuah yang ideal gitu, maksudnya maaf. Ideal. Jadi ideal itu ya 104 sampai 140. Tapi kalau sudah saya rasa sudah cukup, ya udah, nggak usah. Yang penting jangan terburu-buru, jangan juga terlalu lama. Dan penekanannya juga harus kita perhatikan. Nada naik turunnya juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengungkapkan naik terus atau turun terus. Ya tadi, kayak misalnya koma, kita naikkan, pada saat titik, kita turunkan. Seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Liska tadi? Sudah cukup? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut ya, Bu. Ya. Ini ada dari Septi Erianti. Izin bertanya, Bu, tips agar kita menjadi pusat perhatian audiens saat sedang presentasi. Pusat perhatian. Pusat perhatian saat kita menjadi public speaker pun kita akan menjadi pusat perhatian. Pada saat kita menjadi MC, menjadi moderator. Nah, maksudnya adalah apakah menarik atau tidak, ya kan? Jadi kita dibilang juga kita mengungkapkan kata-kata yang tepat, pembahasan yang menarik, pembawaan kita juga menarik, ya. Gak apa-apa dikasih gestur tangan, ya kan? Kalau gestur tangan kayak gini, seperti ini, masyarakat, audiens kita, oh iya nih, ternyata dia juga melibatkan emosi, ya. Terus pandangi audiens kalian, tatap wajahnya, gitu, buat kontak mata, tapi ya jangan terlalu face to mata ke mata ya, tapi setidaknya wajahnya, kemudian juga bagaimana kita membawakan ini dengan baik dan benar, agar menarik ya, memang agar menarik ya, materi kita menarik, kemudian juga penampilan kita menarik, apa yang ucapkan juga tidak membosankan gitu loh. Jadi ya tadi naik turunnya nada, kemudian cara kita berbicara, yaitu e-nya walaupun ya mungkin saya juga sekali-sekali pasti akan keluar, tapi setidaknya dihindari dengan kita diam dalam berpikir, ya kan? Yang penting apa ya namanya, penampilan kita, ya, fisik kita. Ya tadi makanya kan kita mungkin sebagai wanita, bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita make up, nggak masalah lah sekali-sekali make up. Karena kita menjadi pembicara. Tapi kalau misalnya kalian mau berbicara, menjadi MC di acara wedding, jangan sampai kita lebih dari si pengantinnya. Ya, nanti yang pusat perhatian adalah kita, memang benar-benar, karena memang yang punya hajat, yang punya acara kan si pengantin, tapi kita adalah pemandunya. Gitu. Tetap penampilan kita ini nomor 1, kemudian materi penyampaian kita ini harus baik dan benar agar orang lain memperhatikan kita. Kalau kita rasa, aduh, saya aja kayaknya merasa saya kurang menarik. Bagaimana orang lain mau merasa, oh saya menarik gitu. Pokoknya tempatkan diri kita ini sebagai orang lain
yang memang mau melihat kita. Gitu. Jangan hanya menempatkan kita sebagai pembicara, tapi menempatkan kita sebagai audiens. Ya. Intonasi nadanya, kemudian tadi ya suaranya lebih dibulatkan, jangan terlalu cempreng, apalagi aksen A, B, B. Nah, kalau misalnya Bu, saya misalnya dari daerah, ya, ada cengkok saya, ya tidak masalah. Agak dihilangkan aja nggak masalah tuh. Ngomong, nah, Bu, bagaimana sih cara menghilangkan cengkok daerah? Datar. Pertama kali belajar ngomong datar. Datar, tidak usah berbicara ini. Nah, hindari misalnya pada saat di tempat lain, jangan berbicara dengan orang-orang yang memang sedaerah. Misalnya, bukan jangan berbicara, maksudnya berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, karena misalnya, kenapa kok Ibu merasa bahwa cengkok daerah itu nggak baik? Kan maksudnya kalian ini mau jadi seorang public speaking, kalian mau menjadi seorang public speaker. Nggak mungkin dong cengkok daerah kalian tonjolkan. Pasti kan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan saya mendiskreditkan sebuah bahasa daerah, tapi maksudnya adalah kita ini menjadi seorang pembicara yang baik dan benar, ya IED ya. IED-nya ya tetap ada gitu kan. Nah, bagaimana kita hilangkan cengkok-cengkok daerah tadi pada saat kita berbicara di depan masyarakat yang memang dari kultur atau budaya yang berbeda. Ungkap pertama kali ngomong datar, bicara datar aja. Gitu. Nanti akan hilang lama-lama cengkok daerahnya itu. Ya. Oke, sudah ada lagi yang mau ditanya, Sepni? Bagaimana Mbak Sepni? Sudah cukup, Bu. Terima kasih jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaan. Oke. Baik. Bu Sanika, mungkin ini kan masih ada satu lagi ya sebenarnya, tapi karena waktu dari Mbak Nur Hayati, dan saya sebenarnya juga masih ada pertanyaan sih sebenarnya. Tapi nanti kita bisa ada yang bisa dihubungin dari Ibu atau gimana kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oke. Baik, jika ingin kalau dibilang jika ingin menghubungi saya, bisa untuk alamat email saya di sanika.smb@bsi.ac.id. Itu untuk email kampus. Kalau email pribadi ada di sembiring@gmail.com atau di nomor telepon 0819 0608 1988. Atau mungkin nanti ada yang jika ingin berteman di medsos juga ada. Alamatnya, Bu? Bisa Ya. Instagramnya Bu Sanika. Oke, untuk Instagram saya, saya nggak bisa share screen ya. Tere, saya tulis di chat ya. Ya Bu, tulis di chat aja. Boleh. Oke. Ini ya. Kalau untuk FB saya sudah kurang beres. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu Sanika. Terima kasih banyak. Materinya bagus banget. Membantu sekali untuk kita gimana cara kita berbicara di depan umum ataupun kita berbicara dengan partner lainnya gitu ya. Oke. Ya. Pak Dana, terima kasih banyak. Sebelumnya kita dokumentasi dulu ya. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya semua. Oke, di sini ada 2 slide, saya screenshot semuanya ya. Sebentar. Oke, share di screen pertama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3.
Ya, silakan. Oke, tolong diisi ya. Ditunggu hari ini. Kalau bisa secepatnya untuk diisinya. Peserta aja, panitia nggak usah ngisi. Panitia dan Ya. dosen tidak perlu mengisi. Ini hanya untuk mitra dan peserta. Saya tidak perlu mengisi. Oke. Terima kasih Pak Danang. Mana Pak Riki? Oh, ini dia. Sama-sama Pak. Terima kasih untuk semuanya ya Bapak Ibu Terima kasih dari untuk semua. Bredsos, komunitas, dari mahasiswa, dari dosen-dosen. Terima kasih untuk keberlangsungan acara ini. Dan mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Dan kalau misalnya semester depan diundang lagi, mau ya Pak? Mudah-mudahan bisa. Ya Allah Bu, dengan senang hati Bu kami Bu. Oke, terima kasih banyak ya semuanya Bapak Ibu. Saya akhiri untuk acara pengabdian masyarakat hari ini. Terima kasih banyak Bu Sanika untuk materinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.